Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara semua berada pagi ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Dan saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara tentu dalam keadaan sungguh amat baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Kita bersyukur kita memasuki minggu pertama tahun 2022. Biarlah tahun 2022 adalah tahun membawa berkat bagi kita, membawa sukacita dan damai sejahtera. Dengan satu syarat, kita bergantung kepada Tuhan, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi dari tahun-tahun 2021. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sejenak, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Pagi ini kami dapat bangun dari istirahat kami dan kami dapat bernafas dan menikmati kehidupan ini semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah yang sampaikan, katakanlah yang Engkau katakan, karena telinga kami siap mendengarkan isi hatimu. Kami siap Tuhan Yesus, sungguh siap, karena Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai 14. Kalau kita kembali kepada Wahyu, setelah beberapa minggu kita berbicara mengenai kehidupan dan motivasi tahun baru, tetapi hari ini saya mengajak kita semua kembali kepada Wahyu, tulisan Yohanes yang dituliskan di Pulau Patmos dalam penglihatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Hari ini kita belajar tentang dua saksi. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu dan Saudara, ada dua saksi yang Tuhan tetapkan untuk menjadi saksi bagi setiap umat manusia dan dosa dan kesalahan mereka. Dan kita tidak bisa menutupi bagaimana kondisi kita nanti di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menyampaikan sesuatu yang membela diri atas sesuatu yang salah kita lakukan. Bahkan di hadapan pengadilan sekalipun di bawah sumpah kita bisa berbohong, banyak orang berbohong. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbohong. Karena segala perbuatan kita akan diputar ulang oleh Tuhan. Manakah yang berkenan, manakah yang tidak berkenan. Tidak ada kebohongan dalam kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan juga menyediakan dua saksi bahwa ada saksi-saksi yang mereka memang secara fisik mereka tidak mengalami kematian. Ada orang mengatakan mungkin itu Henok dan juga Elia. Kedua orang ini tidak mengalami kematian secara fisik. Mereka dijemput oleh Tuhan dan kemudian mereka terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi saksi itu akan ada, sesungguhnya akan ada. Kalau kita membaca ayat yang ke-3 pasal 11, dan aku akan memberitahu kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dua saksi ini bernubuat, menyampaikan apa yang akan terjadi. Jadi nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi. Bukan kira-kira, itu membedakan nubuatan dan kira-kira. Nubuatan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan Alkitab mencatat bahwa kedua orang ini akan menjadi pembawa nubuat, bahwa sesuatu itu terjadi, baik sesuatu Yesus kedatangan Tuhan Yesus maupun sesuatu setelah kedatangan Kristus. Dan mereka bernubuat menyampaikan pesan-pesan apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Makanya kita membutuhkan yang sempurna. Kristuslah sumber kesempurnaan itu. Bergantunglah kepada Tuhan supaya kita ketika saksi-saksi bercerita kepada kita menyampaikan pesan itu, kita menjadi percaya. Nah, itu intinya, kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyampaikan pesannya bagi kita, maka kita siap menerima itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang menjadi bekal dan kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini? Percayalah saudara, banyak orang yang sudah apatis dengan kehidupan setelah kehidupan ini. Mereka tidak percaya, tetapi saya katakan saksi itu akan berbicara kepada kita bahwa memang Tuhan itu ada. Sebelum itu terjadi, kitalah yang menjadi orang percaya. Kitalah menjadi orang percaya. Kita bisa menerima itu melalui kebenaran firman Allah yang kita dengar dan kita baca dan kita renungkan. Firman Allah bukan hanya sekedar hiasan,
bukan hanya sekedar simbol, tetapi ini adalah kekuatan yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini. Saya berdoa saudara sehat selalu, ada dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan tentang saksi-saksi yang Kau berikan kepada kami manusia untuk menyatakan Engkau adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ingin percaya kepadamu ya Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau meninggalkan Engkau, kami percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, demi di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan kami siap diproses oleh Allah, apapun yang Kau ingin lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Amin.